Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai laporan distribusi. Nah, apa sih laporan distribusi itu? Nah, laporan distribusi itu laporan yang dibuat ketika logistik selesai mendistribusikan suatu barang ke tujuan tertentu. Nah, di sini untuk elemen-elemen atau bagian yang harus diperhatikan oleh logistik itu mencakup laporan distribusi. Ini yang pertama kategorinya ada tiga kategori. Nah, ada tiga kategori yakni yang pertama distribusi operasional, yang kedua distribusi development, dan yang ketiga yakni distribusi marketing. Nah, untuk distribusi operasional, development, dan marketing ini ada urgensinya masing-masing, yakni yang pertama untuk distribusi operasional. Nah, distribusi operasional itu merupakan distribusi yang menyangkut untuk pengiriman bahan habis pakai, kebutuhan dapur, perlengkapan, dan juga anting. Nah, distribusi operasional ini itu biasanya didistribusikan khusus akhir bulan atau khusus di tanggal tertentu ketika distribusi atau list order dikirimkan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, distribusi development. Nah, distribusi development itu distribusi yang menyangkut untuk pengembangan pelayanan baik bunda seperti keperluan pemberian hadiah ulang tahun, bunda WOM, hadiah komplain, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, distribusi marketing itu distribusi yang berhubungan dengan pihak marketing. Nah, biasanya pihak marketing itu ada urgensi atau kebutuhan marketing yang harus dikirimkan di studio, seperti pengiriman barang untuk event marketing. Nah, itu masuknya di distribusi marketing. Kemudian bagian-bagian lain yang harus diperhatikan yakni pengisian tanggal pembayaran distribusi, barang yang didistribusikan, lalu rincian barang. Nah, biasanya rincian barang ini terlampir dikarenakan sebelum distribusi itu harus ada surat jalan. Kemudian nomor surat jalan atau nomor resi. Selanjutnya untuk branch. Nah, branch ini disesuaikan dengan 6 branch atau masing-masing branch. Lalu yang ketujuh, jasa pengirim. Kemudian dan yang ke-8 yakni tujuan pengiriman itu alamatnya di mana tujuannya. Lalu yang ke-9 ada biaya serta metode pembayaran. Kemudian biaya packing jika ada. Nah, sekian. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara untuk mengisi distribusi mengisi laporan distribusi. Nah, Nah, di bawah ini sudah tertera untuk laporan distribusi operasional, development, serta distribusi marketing. Nah, di sini saya mempunyai case untuk distribusi marketing.
Nah, ini contoh untuk resi dari pengiriman yang ditujukan di Bayi Bunda Gresik atau Bayi Bunda GKB. Nah, ini bisa dilihat untuk tanggal pengirimannya yakni 8 Februari. Barang yang didistribusikan yakni berupa mainan. Kemudian nomor surat jalannya itu diisi yang di sini. Dan di sini kan sudah tertera penerimanya untuk GKB. Pengirimannya yakni lewat JNT. Dan tujuannya studio GKB. Nah, untuk biaya pengirimannya sendiri bisa dilihat di total biaya. Di sini 15.000. Bayar cash, biaya packingnya 0. Nah, di sini akan langsung otomatis untuk total keseluruhan dari pembayaran satu distribusi tersebut. Nah, misalnya di sini saya juga ada cash. Untuk laporan distribusi development, nah, untuk laporan distribusi development ini biasanya itu nanti akan dilihat terlebih dahulu di spreadsheet giving customer. Nah, nanti kalau misalkan hadiahnya sudah dibungkus dan dikirimkan, baru nanti resinya atau format order pembayaran distribusinya itu bisa di add di sini. Nah, misalnya saya juga ada sebuah case. Saya habis mengirimkan satu hadiah, misalnya di lokasi tertentu di rumah bundanya. Nah, misalnya ini di tanggal 7 Februari saya ada pengiriman buat gift. Giftnya poster. Nah, dikarenakan saya menggunakan Lalamove, maka untuk nomor surat jalannya itu diisi berdasarkan ID pemesanan. Jadi di sini 1388 13. Nah, untuk branch-nya itu bisa dilihat di karena kan development, jadi bisa dilihat di spreadsheet giving customer terlebih dahulu.
Nah, untuk branch-nya ini bisa dilihat di kolom branch. Nah, misalnya untuk nah ini misalnya untuk Bunda Nurul Samsia dan Adik Kailula. Nah, itu branch-nya MY. Untuk alamatnya bisa ditulis. Totalnya itu biaya yang dibayarkan. 3.000 saldo tetap. Nanti akan langsung muncul di total keseluruhan. Adapun tata cara pengisian laporan distribusi sudah saya jelaskan di sini. Nah, untuk nomor 9 ini berisi reminder ya. Kalau misalnya ini uh, aplikasi kemudian bisa apabila kurang, apabila kita minus.
kode virtual account BCA ya, jangan lupa dengan mengirimkan kode virtual account BCA. Jangan lupa untuk sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.